Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 12. Ini juga menjadi tema kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 ini merupakan perintah kelima dari hukum Taurat. Hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai dari Tuhan Allah. Perintah untuk menghormati orang tua, tetapi juga terkandung di dalamnya untuk menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan, termasuk pemerintah yang memimpin. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3 menyebutkan perintah ini sebagai perintah yang penting. Bagian ini tentu menjadi dasar yang kokoh bagi kebahagiaan keluarga karena dibangun di atas dasar penghormatan, kemudian juga di atas dasar kekuatan, ketaatan, dan kasih. Rumah tangga yang kokoh ini juga menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sebab sebuah bangsa terbentuk dari keluarga-keluarga sebagai satuan terkecil. Jadi, jika sebuah keluarga berdiri kokoh, maka juga akan tercipta suatu bangsa yang kokoh. Nah, saudara, berdasarkan Keluaran 20 ayat 12 ini, ada prinsip penting yang harus kita cermati. Pertama, bahwa anak-anak harus menaati orang tua mereka. Anak-anak harus menaati orang tua mereka. Menaati orang tua disebutkan merupakan satu keharusan. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ini merupakan kesempatan yang baik. Dengan menaati orang tua, mereka pun dilatih untuk lebih mudah taat kepada Bapa di surga. Inilah alasan mengapa ketaatan kepada perintah ini disebutkan mengandung janji, yakni keadaan yang lebih baik dan juga umur panjang. Mereka yang taat hidup di dalam kelimpahan, tentu berbeda dengan mereka yang tidak taat. Jadi ingatlah bahwa sebagai anak, kita harus menghormati orang tua kita. Tetapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa orang tua juga harus menjadi teladan yang layak untuk dihormati. Orang tua yang baik dan mengasihi anaknya, tentu tidak hanya menuntut penghormatan, akan tetapi dia harus menunjukkan pola hidup yang layak untuk dihormati. Orang tua janganlah hanya memberikan nasihat, akan tetapi mereka pun harus hidup sesuai dengan nasihat yang mereka sampaikan. Orang tua tidak hanya melarang anak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh merokok misalnya, tidak boleh keluyuran, tidak boleh banyak bermain. Akan tetapi orang tua juga harus menunjukkan teladan dalam segala hal, baik dalam sikap, di dalam perkataan, karakter, maupun di dalam tindakan sehari-hari. Sering terjadi persoalan antara anak dan orang tua. Oleh karena apa? Oleh karena orang tua menuntut penghormatan penuh, namun tidak memberi contoh. Akhirnya anak pun berontak. Orang tua juga seringkali memakai senjata pamungkas mereka. Apa itu? Otoritas sebagai orang tua. Dan otoritas itu seringkali dipakai dalam tanda kutip menekan si anak, bahwa si anak harus taat, si anak harus mengikuti apa yang orang tua mau. Oleh karena itu,
Saudara, para orang tua, tunjukkanlah kasih-Mu dan juga tunjukkan tanggung jawab-Mu untuk mendidik anak dalam ajaran yang sehat di dalam nasihat Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak-Mu. Dan ini bicara tentang hubungan timbal balik. Jikalau orang tua mengasihi anak, maka anak pasti juga mengasihi dan menghormati orang tua. Akhirnya, kalau terjadi hubungan yang baik, yang dilandasi kasih, keduanya berbahagia. Baik anak maupun orang tua sama-sama berbahagia. Dan kita tahu apa upah kebahagiaan. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan umur panjang. Dan jika Tuhan memberikan umur panjang, maka akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan dengan demikian kehidupan kita pun dapat menjadi berkat seluas-luasnya bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kiranya sekali lagi Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Sehingga baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak, kami mengetahui tanggung jawab kami. Kami dapat menempatkan diri dengan baik, sehingga terciptalah keluarga yang sungguh-sungguh kokoh oleh karena dilandasi oleh kasih yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.